siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Idia Finbeda. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Elvina Bene. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Jadi baik, langsung saja kami akan mempresentasikan proposal kami tentang pemanfaatan ekstrak daun pepaya sebagai pestisida organik untuk mengurangi investasi hama pada tanaman cabai. Yang pertama kita lihat tentang latar belakang. Hama ulat grayak menyerang secara berkelompok dan serentak sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada buah dan daun. Serangan ulat grayak biasanya terjadi pada malam hari. Saat siang hari, ulat grayak akan mencari tempat teduh di balik daun. Seperti halnya hasil penelitian Golani 2007, kerusakan yang ditimbulkan oleh ulat grayak Spodoptera litura menyerang pada daun dengan jenis dan tingkat kerusakan yang akan terus terjadi secara berbeda. Hasil penelitian Setiawati 2008 menyatakan bahwa saponik dan flavonoid dapat berfungsi sebagai penghambat makan, penghambat perkembangan serangga dan penolak makan yang mengakibatkan ulat grayak mati. Menurut hasil penelitian Rustandi 2016 menjelaskan bahwa biji mahoni mengandung senyawa flavonoid jenis retinoid yang dapat menghambat metabolisme dan sistem saraf yang bekerja secara perlahan yang dapat mengakibatkan mortalitas ulat grayak. Kemudian, tanaman cabai merupakan tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Menurut Badan Pusat Statistik 2009, jumlah komoditas cabai yang diperoleh pada tahun 2008 dapat mencapai 6,44 ton. Angka tersebut termasuk rendah jika dibandingkan dengan produktivitas pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab menurunnya angka produktivitas cabai yang diakibatkan oleh serangan hama yang dapat menyerang pada masa generatif maupun vegetatif. Serangan ulat grayak menyerang pada fase vegetatif dengan memakan daun muda sehingga tinggal tulang daun saja, dan fase generatif menyerang pada bunga dan polong yang masih muda. Ulat grayak lebih sering menyerang pada daun cabai sehingga menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Yang berikut kita lihat tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas ekstrak daun pepaya sebagai pestisida nabati dalam upaya mengendalikan hama pada tanaman cabai. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan ekstrak daun pepaya terhadap pertumbuhan dan kondisi tanaman cabai. Yang ketiga, apakah penggunaan pestisida alami dari daun pepaya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pestisida kimia. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, menganalisis tingkat efektivitas ekstrak daun pepaya sebagai pestisida nabati dalam mengendalikan hama pada tanaman cabai. Yang kedua, mengidentifikasi konsentrasi ekstrak daun pepaya yang paling optimal dalam menurunkan jumlah populasi hama. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh penggunaan ekstrak daun pepaya terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Yang berikut manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama secara ilmiah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta referensi mengenai potensi daun pepaya sebagai pestisida nabati alami. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini dapat membantu petani dalam mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia dan menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, secara lingkungan, pemanfaatan ekstrak daun pepaya diharapkan mampu mendukung praktik pertanian ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem. Yang berikut tema dan ruang lingkup. Tema penelitian ini, inovasi ramah lingkungan dalam pengendalian hama untuk pertanian berkelanjutan.
Tema ini dipilih karena permasalahan penggunaan pestisida kimia sintesis masih menjadi tantangan utama dalam sektor pertanian. Meskipun pestisida kimia mampu mengendalikan hama dengan cepat, penggunaan yang berulang dapat menyebabkan berbagai dampak yang merugikan seperti pencemarannya lingkungan, penurunan kualitas dan kesuburan tanah, serta residu berbahaya pada hasil pertanian yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis bahan alami yang dapat menggantikan pestisida kimia dengan cara yang lebih aman, ekonomis, dan berkelanjutan. Kemudian, ruang lingkup penelitian ini mencakup proses pembuatan ekstrak daun pepaya, pengujian efektivitasnya terhadap jenis hama yang menyerang tanaman cabai, seperti kutu daun atau ulat graya, serta pengamatan terhadap kondisi pertumbuhan tanaman setelah diuji. Penelitian dilakukan dalam rumah kaca atau memperoleh data terukur mengenai tingkat mortalitas hama, pengaruh konsentrasi ekstrak, dan juga keamanan ekstrak bagi tanaman cabai. Dengan ruang lingkup tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah untuk mengembangkan pestisida alami yang ramah lingkungan sekaligus menjadi alternatif nyata bagi petani dalam mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Yang berikut, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kolaborasi teori dan konsep. Yang kedua, gaya dan kualitas penulis untuk tinjauan pustaka. Waktu selanjutnya saya berikan kepada materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang berikut metode riset. Yang pertama, lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian. Yang pertama, waktu pelaksanaan 4 minggu. Minggu ke-1, persiapan bahan, pembuatan ekstrak, uji pendahuluan. Minggu kedua, percobaan utama. Minggu ketiga dan keempat, pengolahan data, analisis statistik, dan penulisan laporan. Yang berikut tempat pelaksanaan. Rumah kaca atau kebun percobaan di lingkungan masyarakat. Yang berikut perlengkapan dan material yang digunakan. Yang pertama, bahan. Yang pertama, daun pepaya segar. Yang kedua, air bersih atau pelarut. Yang ketiga, surfaktan ramah lingkungan. Yang keempat, tanaman cabai. Yang kelima, hama sebagai target. Yang keenam, pestisida positif, label, kantong plastik. Dan yang kedua itu alat. Yang pertama, pisau. Yang kedua, botol kaca atau plastik untuk mencari C. Yang ketiga, timbangan anti leak dan gelas ukur. Yang keempat, oven pengering atau pengeringan udara untuk mengeringkan ekstrak. Yang kelima, sprayer semprot untuk aplikasi. Yang keenam, penggaris, meter, kamera atau HP untuk dokumentasi dan lembar observasi. Yang ketujuh, stopwatch, termometer, dan hygrometer untuk mencatat kondisi lingkungan. Yang kedelapan, alat ukur berat buah, mikroskop atau opsional untuk identifikasi hama. Yang berikut itu desain dan prosedur. Yang pertama, pembuatan ekstrak atau metode mudah dan aplikatif, ekstraksi air atau macerasi. Yang pertama, persiapan bahan. Yang kedua, perpotongan. Yang ketiga, macerasi atau blender. Yang keempat, fermentasi singkat atau macerasi. Yang kelima, penyaringan. Yang keenam, konsentrasi. Yang ketujuh, penyimpanan. Yang berikut, analisis data dan penafsiran. Yang pertama, analisis statistik.
Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, uji asumsi. Yang ketiga, analisis varian. Yang keempat, post-hoc test. Yang kelima, regresi dosis atau respons. Yang keenam, analisis korelasi. Yang ketujuh, software. Yang berikut penafsiran hasil. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, keamanan tanaman. Yang ketiga, pengendalian kerusakan nyata. Yang keempat, rekomendasi praktis. Yang kelima, catatan ekologis. Yang berikut kesimpulan. Daun pepaya terbukti efektif sebagai pestisida alami dan pengendalian hama pada tanaman cabai. Kandungan senyawa aktif seperti papain, alkaloid, tanin, dan flavonoid mampu menghambat aktivitas pertumbuhan serta rekomendasi hama tanpa menimbulkan dampak negatif bagi tanaman maupun lingkungan. Penggunaan pestisida berbahan daun pepaya juga lebih aman, murah, dan ramah lingkungan dibandingkan pestisida kimia. Dengan demikian, daun pepaya dapat menjadi alternatif pestisida nabati yang potensial untuk mendukung praktis pertanian yang lebih berkelanjutan dan sehat. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.